Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Didi Dermayu YouTube channel. Dan di kesempatan kali ini Didi bakal menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita tentang gaji yang ditunggak ya. Di situ menanyakan, Mas, kalau di fishing laut gajinya ditunggak itu bagaimana, dan terus selama ditunggak itu gajinya memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari mana. Oke, intinya pertanyaannya seperti itu ya. Jadi nggak baca captionnya, soalnya ini mendadak banget bikin videonya. Dan untuk Masnya, terima kasih sudah komentar ya, sudah subscribe juga, dan sudah like videonya. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang belum subscribe, yang kebetulan melihat video ini, mohon dengan kerendahan hati untuk bisa mendukung channel Didi biar bisa berkembang dengan cara subscribe dan meninggalkan komentar yang positif tentunya ya, untuk membangun seputar TKI Korea, ataupun teman-teman seputar traveling kemana ke Korea Selatan atau destinasi wisata Korea Selatan. Teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, biar Didi bisa banyak ide untuk membuat videonya. Oke, kita langsung jawab pertanyaannya aja. Jadi untuk gaji ya, banyak kasus phishing G2G maupun P2P ya, maupun visabilillah itu gajinya ditunggak bahkan tidak dibayar ya. Prosedural dari Nodongchong itu kalau ditunggak selama 3 bulan itu wajib lapor dan sudah bisa langsung pindah. Nah, untuk peraturan terbarunya ini dengar-dengar ya, Dede belum dapat info validnya. Jadi kalau sudah 1 bulan itu sudah bisa dilaporkan ke Nodongchong ya, bukan ke Nodongbu, Nodongchong. Ingat, kalau Nodongbu biasanya mental dia. Jadi kalau misalkan Nodongbu itu misalkan tidak sesuai dengan SLC, contoh misalkan teman-teman dipekerjakan di SLC-nya itu di kapal ya, di kapal A gitu, misalkan kapal A. Nah, terus teman-teman ternyata kerjanya di kapal B, nah tidak sesuai jobnya gitu. Nah, jadi itu bisa lapor ke Nodongbu untuk bisa minta pindah. Atau teman-teman mengalami penganiayaan juga, atau mengalami konflik ributan dengan teman satu kerjaan gitu, entah beda negara ataupun juga dengan mandor ya biasanya. Nah, itu juga bisa lapor dengan bukti-bukti ya tentunya. Kita tidak bisa lapor cuman hanya dengan omongan. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah bisa lapor ya. Kalau misalkan teman-teman mentok dengan kendalanya, bisa DM Didi ya, DM Didi atau tulis di kolom komentar. Karena Didi sekarang alhamdulillah dipercaya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, salah satu tenaga penyuluh pekerja migran Indonesia yang bisa membantu teman-teman, yang mendampingi teman-teman yang mempunyai masalah dengan memberikan solusi. Tentunya kalau Didi mentok ya, Didi akan mencari orang yang bisa membantu teman-teman seperti itu. Kalau misalkan Didi masih bisa handle sendiri, Didi akan handle sendiri, baik itu melalui daring maupun langsung ya. Oke, balik lagi ke gaji nunggak ya. Kalau misalkan gaji nunggak, sekali lagi 1 bulan itu sudah bisa dilaporkan ya ke Nodongchong, catatan Nodongchong ya. Sekarang itu 1 bulan sudah bisa dilaporkan. Nah, dengan catatan di situ membawa bukti ya. Kalau misalkan teman-teman biasanya transfer di rekening, bukti rekening korannya minta di print ke bank dan dibawa ke Nodongchong seperti itu. Dengan tentunya kalau misalkan bosnya masih tentunya kita juga harus mengerti ya, maksudnya keadaan bosnya gitu. Misalkan lagi tangkapan sepi ya, kita juga harus ngerti gitu loh sama bosnya. Jadi jangan egois. Kalau misalkan lagi sepi tangkapan ya, kita jangan harus sekarang ini gitu. Didi juga jujur, Didi juga masih ditunggak ditunggaknya itu nggak lama sih, nggak sampai 1 bulan, cuma 10 hari gitu kadang ya, kalau lagi sepi ikan gitu kan. Tapi kalau lagi banyak ikan rame itu pasti on time kok, maksudnya telat 1-2 hari wajar ya. Tapi kalau 1 bulan sampai 3 bulan itu sudah tidak wajar lagi. Nah, untuk visabilillah pun bisa dilaporkan ya, bisa dilaporkan, dan itu ada caranya. Nanti di share lewat video lain karena panjang ceritanya. Itu dikutip dari channel YouTube-nya Mata Hati Korea ya, nanti dibahas lagi di video lainnya. Tapi untuk saat ini Didi jawab dulu Masnya ini yang punya pertanyaan gaji nunggak. Nah, kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gimana selama gaji nunggak? Biasanya kita itu punya
harus punya dana pegangan ya, dana pegangan untuk antisipasi jika seperti itu, jika gaji nunggak dan lain sebagainya ya. Nah, kita juga kan nggak tahu kalau kita itu ada sakit atau kurang enak badan, kita harus ke rumah sakit itu kan. Walaupun ada gonggong bohong, tapi kita tidak bisa menjadi patokan, harus punya pegangan gitu. Nah, terus selain itu juga ya, kalau di fishing khususnya ya, beda sektor beda lagi nih ceritanya. Kalau manufaktur beda lagi, shipbuilding beda lagi. Tapi kalau fishing itu rata-rata ditanggung bos untuk makannya ya. Biasanya ada yang dikasih makan tinggal siap makan, ada juga yang masak sendiri kayak gitu, dikasih beras, disediakan dapur gitu loh. Dan lauk pauknya masak sendiri ada kayak gitu ya. Jadi untuk makan nggak usah khawatir. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya mungkin ini yang agak pusing ya, seperti punya cicilan handphone atau ngirimin ke rumahnya jatah bulanan orang rumah. Nah, ini mungkin agak pusing. Disitulah harus pintar-pintar mengelola keuangan di Korea Selatan ya. Untuk teman-teman, jangan cuman berpikir gajinya gede tapi kita tiap bulan kirim, tahunnya kita nggak punya pegangan. Jangan seperti itu ya, harus punya pegangan minimal 1 bulan gaji itu kita harus pegang ya. Jangan sampai kita nggak pegang duit sama sekali, karena kita hidup di rantau orang guys. Kita hidup di rantau orang, nggak tahu apa yang besok akan terjadi. Dan itu jawabannya ya. Kalau misalkan teman-teman gaji nunggak, wajib dilaporkan ke Nodongchong terdekat ya. Nah, kalaupun teman-teman tidak berani karena keterbatasan bahasa, bisa bisa komen di channel YouTube Didi, dan nanti Didi kasih nomor HP yang bisa dihubungi ya, kontak Didi, dan insya Allah Didi bantu dan sampai dengan gaji teman-teman bisa keluar ya. Dan untuk permasalahan minta pindah pun, kemarin ada satu teman kita yang dari wilayah pulau sana, di bawah Jeollanam-do sana ya, itu kontak Didi dan akhirnya alhamdulillah bisa keluar. Dia di pulau, kerjanya di tambak, tapi bosnya itu tidak konsisten dengan waktu kerjanya, tidak sesuai dengan SLC, dan kerjanya itu udah kayak setan. Walaupun ditambak itu kayak setan, maksudnya mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 8 malam itu full ya, 1 bulan full nggak ada istirahat. Jadi dia mengeluh dan minta pindah karena di pulau susah untuk keluar, lapor ke Nodongbu nggak bisa, dan akhirnya kontak Didi. Didi kasih saran dan alhamdulillah sekarang udah bisa keluar dari pulau dan bisa pindah. Sekarang masih diurus sama pihak aktivis dan Nodongbu terdekat tentunya ya. Aktivis dalam hal ini orang Korea yang mengerti tentang hukum Koreanya sendiri, seperti shelter dan aktivis PMI lainnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah kunjungi channel Didi, dan tetap semangat, Didi masih lanjutin kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam sukses, PMI Korea bisa.